Halo semuanya, kembali lagi di channel Happy Cow. Jadi, di video kali ini kita akan menceritakan tentang kisah hidup Jaya Negara. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengingatkan kembali, klik subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya dari channel ini. Oke, jika sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yaitu kisah hidup Jaya Negara. Jaya Negara merupakan pemimpin kerajaan Majapahit kedua yang bertahta pada periode tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Sejarah mencatat, ia merupakan Raja Majapahit yang paling dibenci. Selama era pemerintahan Jaya Negara, muncul rangkaian pemberontakan yang akhirnya menewaskan sang raja. Lahir pada 1294 Masehi, Jaya Negara adalah putra dari pendiri sekaligus raja pertama Majapahit, Raden Wijaya. Jaya Negara merupakan buah hati Raden Wijaya dengan istrinya yang berasal dari kerajaan Dharmasraya Sumatera bernama Darapetak atau Indreswari. Keberadaan Darapetak tidak terlepas dari ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 sampai tahun 1286 oleh kerajaan Singasari yang diperintah Raja Kertanegara dan beribu kota di Malang, Jawa Timur. Setelah Singasari runtuh, Majapahit muncul sebagai penerus kekuasaan terbesar di tanah Jawa. Alasan Jaya Negara tidak disukai para raton menyebut Jaya Negara dengan nama Kalagemet yang ditafsirkan sebagai olok-olok. Nama tersebut memiliki arti lemah atau jahat. Sejak naik tahta pada 1309 dengan gelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundarapandia Dewa Adiswara, banyak orang di Majapahit yang tidak senang dengan sosok putra mahkota Raden Wijaya ini. Salah satu penyebabnya adalah karena Jaya Negara berdarah campuran Jawa dan Melayu, bukan turunan murni dari wangsa raja-raja di Jawa. Selain itu, Jaya Negara bukan lahir dari permaisuri, melainkan dari istri selir Raden Wijaya. Sebelum menikahi Darapetak, Raden Wijaya sudah punya beberapa istri yang semuanya adalah putri Kertanegara. Dengan kata lain, Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara, raja terakhir Singasari. Merujuk Nagara Kertagama, kebiasaan raja-raja di Jawa zaman dulu bahwa yang berhak menggantikan tahta kerajaan adalah anak yang lahir dari permaisuri, entah itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Meskipun berstatus sebagai istri selir, Darapetak berhasil membujuk Raden Wijaya untuk menjadikan putranya, Jaya Negara, sebagai putra mahkota Majapahit. Itulah kemudian yang terjadi. Jaya Negara berkuasa di Majapahit dan memantik kebencian mendalam dari kalangan istana sendiri. Pemberontakan dan tewasnya Jaya Negara. Jaya Negara digambarkan sebagai sosok raja yang punya sifat jahat, kejam, dan gila kuasa. Jaya Negara sangat khawatir kehilangan tahtanya. Jaya Negara melarang dua adik perempuannya, yakni Dyah Gitarja atau Tribhuwana Tunggadewi dan Dyah Wiyat atau Raja Dewi Maharajasa menikah. Jaya Negara selalu menghalangi jika ada pria yang hendak meminang kedua adik tirinya itu. Ia takut jika nantinya suami adik-adiknya tersebut mengancam kekuasaannya sebagai pemilik tunggal tahta Majapahit. Sikap dan sifat Jaya Negara ini kemudian memantik rangkaian pemberontakan, yang bahkan dimotori oleh orang-orang kepercayaan ayahnya, yakni Raden Wijaya sendiri. Mereka menganggap, tahta Majapahit jatuh ke tangan orang yang salah. Dari sekian banyak pemberontakan pada era Jaya Negara, ada beberapa yang paling mengguncang Majapahit, antara lain perlawanan yang dipimpin oleh Ranggalawe pada 1309, Lembu Sora pada 1311, Nambi pada 1316, Rasemi pada 1318, hingga Rakuti pada 1319. Dua pemberontakan terakhir dilakukan oleh anggota Dharmaputra, jabatan untuk orang-orang yang memiliki kedudukan khusus dan dahulu ditunjuk langsung oleh Raden Wijaya. Dharmaputra terdiri dari 7 orang, yakni Rasemi, Rakuti, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Jaya Negara selalu lolos dari maut dalam berbagai aksi pemberontakan itu. Salah satunya berkat bantuan Gajah Mada yang kelak menjabat sebagai Mahapati Majapahit pada rezim pemerintahan berikutnya.
Nyawa Jaya Negara melayang justru ketika situasi kerajaan sudah agak tenang. Di tangan orang dalam istana yang tidak lain adalah tabib sekaligus pengawal kepercayaannya sendiri yang juga anggota Dharma Putra, Ratanca. Tahun 1328, Jaya Negara tewas mengenaskan di dalam kamarnya. Sebelumnya, sang raja meminta Ratanca mengobati sakit bisulnya. Saat itulah Ratanca justru menikam Jaya Negara dari belakang dan mati seketika. Gajah Mada yang saat itu bertugas sebagai bayangkara atau pengawal khusus raja langsung bertindak dengan membunuh Ratanca. Jenazah Jaya Negara dikebumikan di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur, yang menjadi pusat pemerintahan Majapahit kala itu. Setelah Jaya Negara tiada, yang dinobatkan sebagai penguasa Majapahit berikutnya adalah Dyah Gitarja atau Tribhuwana Tunggadewi. Pemimpin perempuan ini adalah Ibunda Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, karir Gajah Mada melesat hingga ditunjuk sebagai Mahapati Majapahit yang terkenal dengan Sumpah Amukti Palapa untuk menyatukan Nusantara. Demikian yang bisa saya sampaikan atas kisah hidup Jaya Negara. Jika ada kesalahan dalam pembahasan atau pembuatan video, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman dan saudara-saudara kalian jika video ini bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudara kalian. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dari channel ini.